saling sindir antara Ria Ricis dan Teuku Ryan di sosial media yang membuat netizen pun turut berkomentar. Dinilai pakar sosial media telah menimbulkan kegaduhan di jagat maya lantaran tidak adanya klarifikasi yang jelas dari keduanya. Padahal sebagai public figure, Ricis dan Ryan pun seharusnya tidak membuat informasi di ranah publik menjadi bola liar yang bisa mendatangkan berbagai persepsi yang bisa merusak image mereka sebagai selebriti. Tak hanya itu, sikap Okky Setiana Dewi pun tidak kalah misterius terkait rumor adanya keretakan dalam rumah tangga sang adik. Lantas, mengurai sikap diam Ricis dan Ryan serta Okky Setiana Dewi. Benarkah mereka pun sengaja memilih untuk diam di tengah kegaduhan netizen lantaran hanya ingin tetap viral di sosial media? Seperti apa pula, pakar sosial media pun menelisiknya. Tak hanya itu, melihat Ricis dan Ryan yang begitu aktif di sosial media, namun tidak kunjung memberikan klarifikasi terkait kabar keretakan rumah tangga mereka. Lantas, seperti apa pula perilaku dan ahli agama menelisik sikap keduanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konten kreator Ria Ricis dituding bikin gaduh di jagat maya. Bagaimana tidak, baru-baru ini Ricis pun diduga menyindir Teuku Ryan suaminya lewat komentarnya di sosial media pada status netizen soal kewajiban suami yang menyebutkan bahwa harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya terkait nafkah lahir. Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu, kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus, minta nafkah ke suami. Yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri, tapi jangan lupa jalankan kewajiban sebagai istri ya. Tulis netizen dalam postingannya. Dalam komentarnya, Ricis pun seakan menyentil Ryan suaminya sendiri soal nafkah. Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami. Tulis Ricis pada kolom komentar video netizen tersebut. Komentar yang diduga sindiran Ricis tersebut bergulir di tengah rumor adanya prahara keretakan dalam rumah tangga mereka. Bahkan belakangan ini, keduanya pun dikabarkan sudah pisah rumah. Dalam beberapa unggahan, Ricis pun hanya memperlihatkan dirinya beraktivitas seorang diri atau hanya bersama Moana putrinya tanpa didampingi sosok suaminya. Bahkan baru-baru ini saat mengunggah foto liburan bersama Moana, Ricis pun juga mengunggah sebuah caption yaitu hidup tanpa cinta hingga netizen pun ikut berkomentar. Di tengah prahara rumah tangganya yang dituding bikin gaduh karena ia pun bungkam terkait rumor tersebut. Lantas, seperti apakah pakar sosial media melihatnya? Benarkah Ricis pun juga mempunyai maksud tersendiri dan ingin mengambil kesempatan dalam permasalahan rumah tangganya agar ia pun tetap viral di jagat maya?
Dari sisi manajemen sosial media, saya melihat ketika ada seorang artis mengupload story-nya dan kemudian dia tidak melakukan klarifikasi dan situasi itu membuat publik bereaksi dan gaduh, tentu saja itu adalah sebuah upaya untuk tetap keep in touch dengan para netizen dan follower-nya. Kemudian benefit atau manfaat yang dirasakan oleh si pengupload tersebut adalah viralitas yang tetap terjaga. Jadi dari sisi niat menurut saya ini lebih kepada sebuah strategi agar kemudian artis tersebut senantiasa menjadi perhatian di kalangan netizen. Ketika ditanyakan apakah caption yang absurd tersebut elok nggak sebagai seorang public figure, tentu saja nanti tergantung kepada pendapat atau reaksi dari netizen, akan ada pro kontra. Tetapi tentu saja bagi para artis tersebut, pro kontra tersebut, lalu kemudian diskusi hangat dari para netizen terhadap caption yang dianggap absurd tersebut memberikan satu manfaat viralitas. Dan bagi netizen tentu saja nanti akan ada dua efek. Bagi netizen yang merasa bahwa caption itu memberikan efek positif dalam hidup mereka, mereka akan keep in touch dan mendukung Ria Ricis dan artis lainnya. Tapi kalau bagi mereka ini dianggap sesuatu yang mungkin tidak mendidik atau tidak bermanfaat, tentu saja pada akhirnya netizen akan berkomentar negatif, lalu kemudian malah berbalik menjadi menyerang atau antipati kepada caption tersebut. Tentu saja netizen punya hak untuk berkomentar terhadap situasi itu karena memang telah terupload di sosial media. Mengenai situasi sebenarnya tentu saja tidak ada yang memahaminya 100%. Tidak pelak, prahara rumah tangga Ricis dan Rian pun belakangan ini menyita perhatian publik. Namun, di tengah sorotan tajam publik tersebut, Okky Setiana Dewi pun juga mengurai sikap misterius dan tidak pernah berkomentar mengenai kabar adanya permasalahan dalam rumah tangga sang adik. Lantas seperti apa psikolog dan juga pakar sosial media ketika menelisik arti diam Okky Setiana Dewi saat ditanya awak media terkait permasalahan dalam rumah tangga sang adik? Drakor Korea sama Kak Iki sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau anak Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada sebab akibat gitu ya. Dia melakukan sesuatu, misalnya bicara atau bertindak, itu pasti ada sebabnya dan dia sudah pasti berpikir tentang akibatnya gitu ya. Apalagi jika yang berbicara itu kita sudah tahu dari latar belakang keluarga apa, bagaimana pendidikannya, latar belakang histori keluarganya seperti apa, pasti dia sudah berpikir. Nah, jika memang dikatakan misalnya ada sesuatu gitu ya, misalnya ada maksud-maksud tertentu, pasti dia sudah berpikir ke arah sana. Prinsipnya kalau urusan rumah tangga memang secara idealnya ya menjadi konsumsi internal ya, supaya tidak membuat gaduh gitu ya. Apalagi yang bersangkutan itu memiliki popularitas atau public figure gitu ya, tokoh masyarakat begitu. Jadi memang sudah selayaknya kalau memang permasalahan rumah tangga ya diselesaikan secara internal ya, dengan pasangan masing-masing, dengan keluarga masing-masing gitu, supaya tidak mengundang komentar-komentar yang negatif atau mengundang persepsi-persepsi yang terkadang persepsi itu kan berbeda-beda ya. Kalau dibilang membuat gaduh ya sedikit banyak bisa dikatakan seperti itu. Jadi apapun komentar public figure pasti akan mengundang orang lain untuk turut serta berkomentar. Kalau dari sisi psikologis ya, bukan hanya untuk yang sedang kita bicarakan gitu ya, siapapun itu, prinsipnya jika kita mengalami sebuah permasalahan memang sudah selayaknya lah, apalagi kalau permasalahan itu permasalahan pernikahan gitu ya, keluarga. Jadi memang sebaiknya diselesaikan dulu
bersama pasangan atau keluarga kecilnya, keluarga intinya gitu ya, sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang akan bias nantinya di masyarakat, khususnya lagi apalagi kalau memang yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat atau public figure. Kakak beliau sebagai juga public figure, kenapa sih tidak melakukan proses menegur atau kemudian mengklarifikasi terhadap kondisi rumah tangganya? Tentu saja dalam hal ini ada dua sisi. Pertama, perannya sebagai seorang kakak yang tidak boleh masuk atau mengomentari kondisi dari keluarga seorang adiknya, karena itu adalah masalah internal keluarganya. Dan yang kedua juga sesama public figure, tentu saja mereka harus berkomunikasi terus secara positif agar kemudian netizen terus mendukung aktivitas dan figuritas mereka, tidak kemudian menyerang, tidak kemudian negatif thinking, dan pada akhirnya menganggap drama-drama ini malah membuat mereka antipati kepada Mbak Ria Ricis dan seterusnya. Jadi ini lebih kepada bagaimana keluarga artis ini kemudian memanage sosial media mereka sehingga kemudian publik bisa bereaksi, tapi tentu saja dari segi manajemen mereka kepengen reaksi itu adalah reaksi yang positif, sehingga viralitas ini terus menjaga popularitas dari Mbak Ria Ricis maupun Okky Siana Dewi sebagai sesama artis. Dalam akun sosial media pribadinya, Rian pun sering mengungkap sinyal-sinyal adanya keretakan dalam rumah tangganya. Hal ini pun terlihat dari beberapa status yang diunggahnya. Yang terbaru, Rian pun diduga membuat sindiran terhadap Ricis terkait perkara rumah tangganya dengan caption jalan tengah lalu disusul dengan emoticon love. Tidak pelak, caption Rian tersebut pun juga mengundang beragam komentar dari netizen terkait kabar adanya keretakan dalam rumah tangga mereka. Sudahi saja, nggak apa-apa kok. Perceraian memang dibenci, tapi dibolehkan kok. Daripada salah satu terzolimi terus seperti ini. Komentar salah satu akun netizen atas postingan Rian tersebut. Pernikahan baru sumur jagung aja ribut sampai mau pisah. Tulis akun netizen lainnya. Kalau masih sayang, perjuangin kak. Masalah dalam rumah tangga tidak ada habisnya. Harus perkuat lagi sabarnya. Badai apapun yang akan melanda, jangan pernah lompat dari kapalnya. Doa terbaik untuk keluarga kalian. Cuit netizen pendukung Ricis dan Rian. Papa Ian dulu korbanin loh, dia berhenti kerja di Aceh demi nikahin Ricis. Sampai dia di Jakarta kuliah S2 dan main sinetron itu udah kerja loh. Bang Rian, semangat syutingnya. Kita doakan saja, semoga yang terbaik buat kalian ya Bang Rian. Saya tahu orang baik dan sabar. Komentar netizen pendukung Rian dan Ricis. Dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Sebelum status saling sindir tersebut, Teguh Rian pun juga pernah mengakui bahwa ia merasa sedih saat dirinya wisuda S2 tidak dihadiri Ria Ricis dan juga Moana. Ketika itu, Rian pun juga berdalih bahwa Ricis telah menjalani syuting di luar kota. Lalu, Ricis pun juga mengunggah momen saat dimana dirinya dan juga Moana mengemas barang-barang mereka berdua dari Rumah Kemang Jakarta Selatan dan pindah ke rumah miliknya di Kepagusan tanpa ada satupun barang Rian yang dikemas. Tapi semua itu terjadi tanpa ada klarifikasi lanjutan dari Ricis dan Rian, layaknya sebagai seorang public figure. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai sudah S2 dan
Di sini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga. Video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Geger, Ria Ricis dinilai pakar media sosial bikin gaduh lewat sosial media. Lantas seperti apa pula analisis pakar perilaku terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Dari hasil telisik pakar sosial media terkait aksi Ricis dan Rian yang dinilai membuat gaduh. Di sisi lain, seperti inilah hasil telisik pakar perilaku atas perhara rumah tangga Ricis dan Rian. Pakar perilaku pun menyebutkan jika Ricis pun masih mencintai Rian, namun Ricis sedikit terganggu terkait sikap Rian yang terlalu membela keluarganya dibanding Ricis selaku istrinya. Lantas, seperti inilah hasil telisik pakar perilaku atas rumah tangga Ricis dan Rian. Dan perilaku komunikasi mereka berbeda. Itu bisa dikatakan bahwa memang sedang ada persoalan. Nah, dan kenapa saya mengatakan Ricis punya niat ingin menggugat, itu berdasarkan dari uploadannya di Instagramnya tentang 11 poin kekecewaan istri terhadap suami. Dan itu memang untuk dirinya, jadi bukan untuk orang lain. Persoalan yang dihadapi Ricis adalah bukan dengan Rian, tetapi dengan keluarga Rian. Karena kalau kita lihat secara cermat, setiap kebersamaan Ricis dan Rian, itu Ricis masih bucin banget dengan Rian, dan Rian pun sebenarnya klop dengan Ricis. Jadi secara personal mereka berdua aman, namun Ricis terganggu oleh sikap sang suami berkaitan dengan dia lebih condong ke keluarga besarnya. Bagi setiap wanita, terutama yang berpenghasilan lebih banyak, ini jelas persoalan besar, karena di samping tentang harga diri, juga tentang keutuhan rumah tangga dan juga marwah suami. Nah, bagi Ria Ricis, dari 11 poin yang diungkapkan, suami itu sebaiknya mengutamakan istri dan anak dulu, baru kemudian kepada orang tua dan keluarganya. Ada persoalan baik kecil maupun besar di antara sang istri dengan keluarga suami, maka suami yang diinginkan Ricis adalah dia mengayomi istri dulu, jangan tiba-tiba membela keluarganya dulu. Tak hanya itu saja, Ricis dan Rian pun belakangan ini juga diduga saling sindir di sosial media hingga menunjukkan sinyal-sinyal keretakan dalam rumah tangga. Ya, hingga saat ini Ricis dan Rian pun serta keluarga diketahui belum memberikan klarifikasi secara langsung terkait hal tersebut.
Lalu, bagaimanakah komentar seorang ustazah dari sudut pandang agama ketika melihat adanya dugaan keretakan dalam rumah tangga Ricis dan Rian? Dari segi umur, sedang labil-labilnya itu yang pertama. Terus yang kedua, masa umur perkawinan juga lagi sedang labil-labilnya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tadi yang sudah Uma sampaikan. Yang pertama adalah fahamnya agama, baik laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya dari pihak laki-laki, dari keluarga pihak laki-laki, dan keluarga pihak perempuan, jangan pernah intervensi secuil pun. Biarkan mereka berdua mengarungi mahliga rumah tangga seberat apapun. Tetap pulang ke rumah pada tempatnya, maksudnya. Kalau misalkan ada sesuatu sedikit itu wajar lah, namanya rumah tangga, ada badai sedikit wajar. Proses. Mungkin nanti setelah 15 tahun mereka akan ketawa, oh iya dulu aku begini, oh iya dulu kamu begitu lucu ya. Itu sebetulnya ini lagi proses menuju kedewasaan. Selama dari pihak laki-lakinya tidak ada KDRT ataupun sebaliknya dari perempuan tidak ada KDRT ke suaminya, artinya si suami memberikan nafkah semampunya dia dan perempuannya ridho apa yang diberikan oleh suaminya, kalau menurut Uma di dalam rumah tangga itu normal. Nah, Ricis itu larinya mau kemana? Kalau memang sudah tidak mau, ya ngomong, gitu loh. Atau sebaliknya, kalau suaminya sudah nggak tahan, ngomong. Untuk apa berlanjut dalam rumah tangga tapi kosong? Untuk apa? Begitu loh. Justru dengan bercerainya mereka, kalau menurut Uma itu juga menjadi ibadah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.